Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. So mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kiranya pagi hari ini mari kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya kepadanya kita menemukan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia sanggup untuk menopang hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kami membawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu, kepadamu Yesus, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Kau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan, Kau sanggup penuhi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu setiap hari Tuhan di hidup kami. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebab oleh karena Engkau yang memberikan kami kesempatan, bahkan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran-Mu lewat saat teduh yang ada Tuhan. Biar Bapa Engkau berikan kami hikmat dan urapan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami semua Tuhan dapat memahami apa yang kami baca saat ini dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan itu terus menjadikan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik jemaat HCC, Palu, dan Luk. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya semua karena kemurahan Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan Bible Journey kita, apakah kita tetap membaca hari ini? Nah, hari ini Bible Journey kita yaitu Kisah Para Rasul 15 sampai Kisah Rasul yang ke-16. Namun saat ini saya ambil yaitu dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang 31, itu yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang berkata demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jemaat Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi poin dari nas renungan kita pada saat ini dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, ini menunjukkan bahwa iman kepada Yesus Tuhan kita merupakan kunci keselamatan. Kalau kita memperhatikan dalam ayat ini, kita melihat bagaimana dalam sebuah situasi yang penuh ketidakpastian dan kegelapan yang dialami oleh orang-orang di sekitar Paulus dan Silas, sehingga Paulus memberikan jawaban, atau Paulus dan Silas memberikan sebuah jawaban yang begitu sederhana namun penuh kuasa. Dikatakan bahwa percaya kepada Yesus itu menunjukkan bahwa iman bukan sekedar pengetahuan, tetapi kepercayaan yang mendalam bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, dalam diri kita, seberapa besar iman kita kepada Yesus hari ini? Bagaimana benar-benar kita memahami bahwa Yesus itu merupakan juru selamat kita? Dan apakah kita benar-benar mempercayai bahwa hanya Yesus itu yang dapat membuat kita memperoleh keselamatan? Tentunya jemaat Tuhan, akan banyak tantangan yang kita hadapi di saat kita mau memperkuat iman kita. Di saat kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, akan banyak tantangan. Tapi di saat kita mau komitmen
untuk mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya semuanya bisa dilewati. Kita akan belajar pada saat ini mengenai Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang dikatakan bahwa, saya simpulkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk pribadi seseorang, tetapi untuk semua keluarga atau semua orang yang ada di sekitar kita. Makanya Paulus dan Silas itu tidak hanya menawarkan keselamatan kepada sipir penjara saja, tetapi juga kepada seisi rumahnya atau seisi keluarga dari sipir penjara atau penjaga penjara pada saat ini. Ini menunjukkan bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah yang mencakup seluruh keluarga. Jadi tentunya keselamatan itu bukan milik kita sendiri, tetapi pastinya itu juga berlaku buat keluarga kita. Namun yang menjadi pertanyaan juga buat kita, apakah kita sudah juga memberitakan Injil kepada keluarga kita? Apakah selama ini yang kita pahami, yang kita ketahui, apakah kita sudah beritakan juga kepada keluarga kita? Tentunya di saat kita menyampaikan kebenaran ini kepada keluarga atau orang di sekitar kita, akan banyak tantangan. Namun hari ini saya mau katakan bahwa dibutuhkan sebuah keteladanan dari hidup kita. Kita harus dapat menunjukkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kehidupan yang penuh kasih, sehingga lewat itu mereka akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan selanjutnya yang kita dapat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31, yaitu fokus pada kuasa Injil itu. Sesungguhnya Injil itu memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Tentunya firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar lewat saat teduh yang ada, bahkan hari ini mengenai Kisah Para Rasul 16 ayat 31, ini mengungkapkan bahwa Injil itu penuh kuasa. Makanya Paulus punya perkataan dan Silas itu benar-benar membawa perubahan besar dalam hidup seorang penjaga penjara dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Injil itu punya kuasa atau firman itu punya kuasa. Jemaat Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, biarlah itu menjadi perenungan perenungan buat kita semua, bahwa di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selamat dan seisi rumah kita. Artinya keselamatan itu bukan hanya seorang saja ditujukan, tapi sekeluarga atau orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Tentunya dari kita yang harus menjadi teladan di sana. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua hari ini sebagai jemaat Tuhan, apakah kita sudah menjadi teladan di luar sana? Apakah kita sudah memberikan tindakan yang baik di luar sana? Apakah perkataan kita hari ini sudah membawa perubahan di luar sana? Atau mungkinkah perkataan kita masih yang lama, yang dimana kita selalu mendengar banyak kata-kata yang kasar, perkataan kasar kepada keluarga, perkataan kasar kepada anak-anak, perkataan kasar kepada orang-orang di sekitar kita, atau perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya kita ucapkan. Saya percaya jika kita sampaikan atau kita melemparkan kata-kata seperti itu tidak akan mengubah seseorang, malah akan membawa mereka untuk semakin meninggalkan kita. Bahkan mereka tidak percaya lagi kepada Yesus. Karena mereka beranggapan bahwa hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi hari ini merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, bahwa kalau kita mau menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, yang harus kita lakukan adalah membangun kehidupan yang benar, membangun keintiman dengan Tuhan,
hidup dalam doa, merenungkan firman Tuhan, bertindak yang benar, berpikir yang positif, dan berkata-kata yang baik. Saya percaya, maka apa yang keluar dari hidup kita, maka itu akan mengubah orang-orang di sekitar kita. Kita melihat bagaimana Paulus dan Silas benar-benar mengubah kepala penjara atau penjaga penjara pada saat itu. Dan mereka tahu bahwa sesungguhnya Paulus dan Silas menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Dan mereka tahu bahwa kekuasaan Tuhan itu benar-benar terjadi. Itu semua karena mereka lihat dari apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berjuang bersama, kita berusaha bersama untuk memperbaiki hidup kita, agar senantiasa kita menjadi pribadi yang disenangi oleh orang di sekitar kita. Kita menjadi pribadi yang disenangi oleh semua orang. Oleh sebab itu, di akhir khotbah saya mau sampaikan buat kita semua bahwa jangan pernah putus asa, karena sesungguhnya harapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus itu merupakan pengharapan buat kita semua. Kita harus percaya bahwa Yesus itulah telah memberikan sebuah janji keselamatan, dan tentunya itu pasti buat kita semua. Mari kita ajak semua keluarga kita, atau orang-orang yang terdekat dengan kita, atau orang-orang yang di sekitar kita, untuk dapat mengenal Yesus. Karena keselamatan itu milik buat semua orang. Jangan pernah ragu untuk mengambil sebuah langkah untuk mengajak, untuk mengarahkan mereka. Karena sesungguhnya di saat kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Bagaimana keadaan kita hari ini? Percayalah, Tuhan selalu ada di setiap musik kehidupan kita. Biarlah lewat perkataan, lewat tindakan kita, dan pemikiran kita, biarlah itu menjadi berkat buat mereka semua, atau orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka dapat melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena kita merupakan suratan yang terbuka yang harus dibaca oleh semua orang. Dan biarlah kita berusaha bersama-sama untuk menjadi teladan di luar sana. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Bapa pemahaman itu terus menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa mampukan kami Tuhan untuk punya komitmen untuk merubah setiap tindakan kami, perkataan dan pemikiran kami Tuhan, sehingga lewat itu Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran di pagi hari ini, mungkin mereka mengalami sebuah tekanan iman, mungkin mereka mengalami sebuah sakit, mengalami sebuah permasalahan. Tuhan tolong buka jalan Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan mereka juga yang sakit Tuhan. Pulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bagi saat ini Tuhan buat jemaat Tuhan yang akan melakukan aktivitas di pagi hari ini. Baik sebagai petani, baik itu sebagai pekerja di kantor Tuhan, baik itu sebagai karyawan hati Tuhan di perusahaan, atau apapun aktivitas hari ini Tuhan. Biarlah semua dalam penyertaan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC,
silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.